warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Putri Olivia dengan NIM 082011733 dari Prodi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bercerita mengenai dua ilmuwan besar yang sangat menarik untuk dibicarakan. Keduanya memiliki temuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat masa lampau, bahkan hingga saat ini. Kedua penemu tersebut adalah Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Tentunya, kita sudah sangat familiar dengan dua penemu ini. Namun, di balik penemuan-penemuan canggihnya, antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison sempat terjadi konflik yang membuat keduanya memiliki hubungan tidak baik. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mengenai kisah dua ilmuwan besar, Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di Serbia. Ia mempunyai kemampuan yang sangat jarang dimiliki manusia pada umumnya, yaitu eidetic memory. Eidetic memory merupakan kemampuan merecall atau memanggil sesuatu yang pernah dilihatnya ke dalam otaknya dan merefleksikan sesuatu tersebut sampai ke detail terkecil. Hal ini adalah cikal bakal kemampuan Nikola Tesla mengingat isi buku secara rinci hanya dengan satu kali melihatnya. Nikola Tesla terkenal dengan sifatnya yang sangat pekerja keras. Namun dari sifatnya itu, Tesla dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap dia bisa saja mati karena terlalu banyak belajar hingga begadang. Lalu, kita beralih pada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dilahirkan di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Lalu pada tahun 1854, ia dan orang tuanya pindah ke Port Huron, Michigan. Sewaktu kecil, Edison hanya sempat mengikuti sekolah selama 3 bulan. Gurunya memperingatkan bahwa Edison kecil tidak bisa belajar di sekolah karena ketika di sekolah, Edison termasuk murid yang sering tertinggal, dan ia dianggap sebagai murid yang tidak berbakat. Meskipun tidak sekolah, Edison menunjukkan sifat ingin tahu yang mendalam dan selalu ingin mencoba. Pada usianya yang ke-11 tahun, Edison membangun laboratorium kimia sederhana di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, ia berhasil membuat sebuah telegraf yang meskipun bentuknya primitif, tetapi bisa berfungsi, dan penemuannya tersebut terus berlanjut hingga ia dewasa. Selanjutnya, kita fokus pada bahasan konflik antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Konflik yang terjadi di antara dua penemu besar ini dikenal dengan istilah Perang Arus atau The Current War. Perang Arus adalah ajang pembuktian antara Nikola Tesla dengan Thomas Alva Edison. Nikola Tesla didukung oleh Westinghouse Electric dan Thomas Alva Edison didukung oleh perusahaannya sendiri yaitu General Electric. Perang arus berawal dari pengembangan dua sistem pencahayaan, yaitu pencahayaan busur yang berjalan pada arus bolak-balik dan lampu pijar yang berjalan pada arus searah. Keduanya menggantikan sistem pencahayaan gas dengan pencahayaan busur mengambil alih area atau penerangan jalan yang luas, dan lampu pijar menggantikan gas untuk pencahayaan dalam ruangan. Perang arus ini terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Pada akhir 1870-an, sistem lampu busur mulai dipasang di kota-kota, ditenagai oleh pembangkit listrik pusat. Pencahayaan busur mampu menerangi jalan, halaman pabrik, atau interior bangunan besar. Sistem lampu busur menggunakan tegangan tinggi di atas 3000 volt untuk mensuplai arus ke beberapa lampu yang terhubung seri. Kekurangan dari pencahayaan busur ini yaitu perawatannya intensif, berdengung, berkedip, merupakan bahaya kebakaran, hanya cocok untuk pencahayaan luar ruangan, dan tegangan tinggi yang digunakannya berbahaya untuk lingkungan sekitar.
Lalu pada tahun 1878, Thomas Alva Edison melihat peluang adanya sistem yang dapat menyalurkan penerangan listrik langsung ke bisnis atau rumah pelanggan, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sistem penerangan busur. Edison berusaha mencari investor dan bertemulah ia dengan J.P. Morgan. Pada pertemuan tersebut, ia memperlihatkan sketsa rancangannya, cahaya hangat di dalam kaca yang akan menerangi seisi kota. Temuan Edison itu berupa suplai arus searah yang relatif rendah untuk menyalakan lampu resistansi tinggi. Sistem arus searah Edison akan dijual ke kota-kota di seluruh Amerika Serikat, menjadikannya standar dengan Edison mengendalikan semua pengembangan teknis dan memegang semua paten kuncinya. Arus searah bekerja dengan baik dengan lampu pijar. Sistem arus searah dapat langsung digunakan dengan baterai penyimpan, memberikan penyamarataan beban dan daya cadangan selama gangguan operasi generator. Generator arus arah dapat dengan mudah diparalelkan, memungkinkan pengoperasian yang ekonomis dengan menggunakan mesin yang lebih kecil selama periode beban ringan dan meningkatkan keandalannya. Arus arah juga bekerja dengan baik dengan motor listrik. Edison berpendapat bahwa cahayanya tidaklah berbau dan tidak beracun. Bahkan, dia juga mengklaim bahwa cahayanya itu mampu bertahan selama 13 jam, yang tentunya hal itu lebih murah dan lebih aman dari pencahayaan gas milik Westinghouse kala itu. Perlu diketahui bahwa Westinghouse ini merupakan salah satu penemu dan juga pengusaha besar yang bergerak di bidang kelistrikan. Namun, untuk merealisasikan penemuannya itu, Edison membutuhkan suntikan dana yang sangat besar. Setelah melewati beberapa negosiasi, akhirnya J.P. Morgan menyetujui untuk mendanai proyek tersebut. Selanjutnya, untuk pertama kalinya pada 1884, kota New York dengan disaksikan ribuan orang termasuk Nikola Tesla yang saat itu telah bermigrasi ke Amerika Serikat, mereka dapat melihat lampu pijar berenergi listrik ciptaan Edison menyala dan menerangi seisi kota. Lalu singkat cerita, Nikola Tesla datang menemui Edison untuk melamar di perusahaan miliknya. Perusahaan yang mengklaim mampu menemukan penemuan kecil setiap 10 hari sekali dan penemuan besar setiap 6 bulan sekali. Saat wawancara, di waktu itu Tesla hanya ditawari gaji sebesar $100 per bulan. Namun, jika dia mampu menyelesaikan 5 hal yang Edison tidak bisa lakukan, maka ia akan diberi $5.000 per bulan. Westinghouse yang melihat kesuksesan besar Edison bersama asisten-asistennya menemukan ide dan gagasan untuk mendapatkan perhatian Edison agar Edison mau bekerja sama dengan menciptakan dinamo listrik dan arus bolak-balik yang dikenal dengan arus AC. Mereka mengklaim bahwa arus DC milik Edison tidaklah efisien karena dengan sistem searah, listrik hanya mengalir satu arah. Arus listrik yang mengalir menyebabkan kawat tembaga yang dialiri listrik meleleh, sehingga transmisi arus searah jarak jauh menjadi sangat berbahaya dan hampir mustahil. Namun kala itu, solusi yang ditawarkan oleh Edison ialah dengan menggunakan kabel tembaga yang lebih besar. Namun, solusi ini dikritik karena mengganggu keindahan kota dan menyebabkan biaya untuk memasang instalasi semakin besar. Dan untuk menghemat jumlah konduktor tembaga yang mahal, pembangkit listrik harus ditempatkan di tengah pusat populasi dan hanya bisa memasok pelanggan kurang dari 1 mil. Sedangkan ide yang dimiliki Westinghouse adalah generator dengan arus AC yang diklaimnya dapat menjangkau beribu-ribu mil hanya dengan 1 generator. Namun sangat disayangkan itu hanyalah sebatas rencana. Lalu pada suatu hari,
pada tahun 1885, Edison meminta kepada Tesla untuk mendesain ulang generator dan motor DC milik perusahaannya supaya lebih efisien dengan imbalan $50.000. Setelah meminta beberapa hari dan membuat rancangan desainnya, Tesla pun menyetujui. Berbulan-bulan masa pengerjaan, Tesla berhasil menyelesaikan 2 mesin tersebut. Tesla pun pergi kepada Edison dan menagih janjinya. Namun, yang terjadi adalah Nikola Tesla mendapatkan perlakuan yang buruk dari Edison. Gaji yang dijanjikan untuk Tesla ternyata hanyalah sebuah bualan, dan Edison menganggap itu hanya sebuah lelucon. Tesla yang sakit hati pun keluar dari perusahaan Edison dengan sangat kecewa. Di tahun yang sama, Tesla diminta untuk mendemonstrasikan semua tentang alatnya dan teorinya tentang listrik arus bolak-balik atau arus listrik AC oleh temannya di American Institute of Electrical Engineers atau yang sekarang dikenal dengan IEEE. Di dalam presentasinya ada juga seorang karyawan Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Ia melaporkan presentasi Tesla tersebut kepada Westinghouse. Westinghouse pun berusaha mencuri ide dari Tesla dengan membuat desain, prinsip kerja, dan susunan yang hampir sama dengan yang dimiliki Tesla, meskipun tidak sesempurna milik Nikola Tesla. Di tahun berikutnya, demonstrasi arus AC dilakukan dan berhasil menerangi kota bermil-mil jauhnya hanya dengan 1 generator saja. Edison pun marah karena paten lampu bohlam miliknya digunakan oleh Westinghouse. Pada bulan Juli 1888, Westinghouse membicarakan kontrak dengan Tesla Electric Company, di mana Tesla Electric Company ini merupakan perusahaan yang dibangun sendiri oleh Tesla setelah ia keluar dari perusahaan milik Edison. Isi kontrak itu meliputi deal terhadap desain motor atau generator dan transformer sebesar $60.000 ditambah $2.5 untuk setiap daya yang dapat dibangkitkan oleh setiap generatornya. Ditambah lagi, Nikola Tesla akan diangkat menjadi konsultan di perusahaan Westinghouse dengan gaji $2.000. Tesla menyetujuinya dan hal itu membuatnya menjadi kaya raya. Dan akhirnya Tesla Electric Company bergabung dengan Westinghouse Company. Ketika Tesla terus berjaya dan Edison terus terpuruk, Edison tidak tahan dengan keterpurukannya dan mengeluarkan statement bahwa dengan tujuan menjatuhkan kredibilitas Tesla, Edison menyebarkan ke media bahwa listrik AC tidak boleh digunakan untuk kebutuhan manusia karena dianggap sangat berbahaya. Demi mendukung statement-nya ini, Edison rela membayar anak sebesar 25 sen untuk setiap binatang yang dapat mereka tangkap dan mengaliri binatang ini dengan arus listrik AC hingga mati di hadapan publik. Dan yang paling terkenal adalah ketika ia mengeksekusi mati seekor gajah. Akhirnya, ia mengeluarkan satu statement kesimpulan bahwa penemuan Tesla tentang konsep arus AC memang mengagumkan, tapi sayang tidak terlalu berguna. Akan lebih berguna jika diaplikasikan pada terpidana mati. Nah, sejak saat itulah metode kursi listrik bagi terpidana mati di Amerika berlaku hingga saat ini. Pada tahun 1893, Westinghouse terlibat adu tender dengan General Electric milik Edison untuk menerangi World's Columbian Exposition di Chicago. World's Columbian Exposition adalah bangunan megah yang didirikan sebagai peringatan akan Christopher Columbus dan sebagai museum budaya dan teknologi. Tender pun dimenangkan oleh Westinghouse.
Tapi dengan catatan bahwa Westinghouse tidak boleh memakai satu bola lampu pun dari General Electric. Akhirnya, Tesla membangun generator AC yang sangat besar dan untuk membuktikan pada publik bahwa arus AC adalah sistem tenaga listrik yang mampu bekerja dalam skala besar, tidak seperti listrik DC. Sedangkan karyawan Westinghouse yang lainnya membuat lampu berbagai ukuran dan model. Pada tanggal 1 Mei 1893, pelataran World's Columbian Exposition menjadi lautan manusia untuk melihat sistem AC buatan Tesla bekerja. Pada malam itu, Presiden Amerika pada saat itu, Grover Cleveland, menekan tombol untuk menyalakan sistem dan kemudian disusul dengan tepuk tangan serta sorakan menggelegar. Karena orang-orang melihat untuk pertama kalinya dalam sejarah gemerlap cahaya lampu dalam skala yang sangat besar. World's Columbian Exposition adalah gedung pertama di dunia yang disuplai oleh sistem listrik AC milik Tesla. Tesla bahkan mempresentasikan bahwa listrik AC tidaklah berbahaya. Presentasi pertamanya adalah suatu alat yang bernama Egg of Columbus. Egg of Columbus ini merupakan sebuah telur yang dibuat dari tembaga yang akan terus berputar selama medan magnet dari lilitannya ada. Presentasi keduanya adalah ketika Tesla memegang terminal tegangan tinggi pada mesin yang sedang beroperasi. Di ruangan yang gelap, semua orang terkejut karena sekujur badannya mengeluarkan kilat yang berasal dari energi listrik. Untuk lebih meyakinkan publik, ia melakukan presentasi ketiga yang paling ekstrim, yaitu di tangan kanannya, Tesla memegang suatu benda melingkar yang merepresentasikan sebuah rotor dari motor listrik. Sedangkan di tangan kirinya, ia menyentuh kilatan tegangan tinggi. Dan yang terjadi adalah rotor di tangan kanannya berputar dan ia tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Selanjutnya, suatu ketika, seorang fisikawan Inggris yang terkenal, Lord Kelvin, tertarik dengan suatu pembangkit listrik bertenaga air terjun. Ia pun pergi ke Westinghouse Company dan dengan cepat membuat kontrak untuk membangun pembangkit listrik menggunakan tenaga air terjun. Air terjun yang digunakan yaitu air terjun Niagara yang mana akan mensuplai kebutuhan masyarakat sipil. Tesla yang sedari kecil memang tertarik dengan fenomena alam di sekitarnya pun mendesain sebuah generator terbesar yang pernah ia desain seumur hidupnya. Generator itu dapat menghasilkan daya sebesar 5.000 HP dan dapat mentransmisikan daya listrik sejauh 20 mil atau sejauh 32 km. Demi mendukung mega proyek ini, Westinghouse Company mengantongi nama-nama konglomerat Amerika sebagai suplai dana. JP Morgan, Jacob John, Astor 4, dan Vanderbilt merupakan konglomerat Amerika yang mensuplai dana untuk pembangkit listrik tenaga air terjun tersebut. Setelah semuanya rampung, sistem dijalankan, dan akhirnya dunia memasuki peradaban baru yang dinamakan Electrical Age. Penerangan gas mulai ditinggalkan, permintaan akan listrik berdatangan dari seluruh dunia, dan dengan demikian The Current War dimenangkan oleh Tesla di bawah nama Westinghouse Company. Berikut merupakan cerita dari perang arus dari Nikola Tesla dan juga Thomas Alva Edison. Sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.